Selamat pagi Bapak Ibu dalam acara Zoom meeting pada pagi hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati kita. Apa yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan ridho. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nama budaya. Sosialisasi kegiatan budaya kerja dan evaluasi kerja di SMK Negeri Denpasar dalam Zoom meeting pada pagi hari ini akan kita mulai. Adapun susunan acara, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang ketiga doa, yang keempat sambutan Kepala SMK Negeri Denpasar atau yang mewakili, yang kelima workshop sosialisasi penguatan budaya kerja, yang enam evaluasi pelaksanaan pembelajaran budaya kerja, yang ketujuh sesi tanya jawab, dan yang ke-8 penutup. Nah, untuk mempercepat acara dan melaksanakan acara dengan baik, marilah kita menyambut Indonesia Raya. Selesai. Mohonkan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala SMK Negeri Denpasar yang akan diwakili oleh Bapak Kepala Kurikulum. Atau itu Bapak Dr. Anus Bapak Wayan Sumariana, silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Sadi, yang saya hormati Bapak Pengawas SMK Negeri 5 Denpasar, yang saya hormati para waka, yang saya hormati para program studi, yang saya hormati para peserta workshop hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita secara bersama-sama masih bisa bertemu
di dalam kegiatan workshop penguatan budaya belajar. Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, workshop ini adalah sangat penting bagi kita semua di dalam meningkatkan kemampuan kita di dalam menghadapi perkembangan dunia pada saat ini. Perlu kita ketahui bahwa workshop ini akan memberikan acuan bagi kita di dalam kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan datang. Bapak, Ibu sekalian, dan Bapak tadi yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa peserta workshop di sekolah kita hari ini itu adalah para wakil kepala sekolah, para ketua program keahlian, para guru PKK, dan yang berada di luar adalah mitra kerja kita atau yang lembaga yang sudah mengadakan MBU kita, yaitu adalah dari Soprin Hotel dan Neo Plus Hotel. Kemudian juga yang dari luar itu adalah pengawas SMK Provinsi. Jadi untuk tidak terlalu banyak, maka workshop sambut saya ini saya akhiri, dan workshop ini secara resmi saya buka. Selanjutnya, acara kami serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Bapak Rosoyan Sumariana yang mewakili Bapak Kepala Sekolah. Dalam hal ini mohon izin Bapak Terhormat Bapak Haji Sudadi bahwa Bapak Kepala Sekolah lagi melaksanakan workshop di Bogor, tetapi beliau juga ikut aktif ikut dalam Zoom meeting ini. Nah, untuk selanjutnya acara kita akan mulai dengan workshop sosialisasi budaya kerja. Kami silakan Bapak Haji Sudadi untuk melaksanakan workshop pada pagi hari ini. Waktu disilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 5 Denpasar, Pak Made Astika. Yang saya hormati Pengawas Pembina SMK Negeri 5 Denpasar, Bapak Dr. Nas Iwayan, belakangnya agak lupa ya. Kemudian juga yang saya hormati Ibu dan mungkin Bapak dari Iduka, ya, Hotel Soprin yang sudah menjadi mitra selama ini dengan SMK Negeri 5 Denpasar. Kemudian juga yang saya hormati para wakil kepala sekolah, ketua program kalian, Ibu dan Bapak Dewan Guru, peserta workshop melalui Zoom meeting ini. Mohon maaf, tidak saya sebutkan satu persatu. Hari ini sungguh saya merasa berbahagia bisa bertemu kembali dengan ibu-ibu dan bapak sekalian, warga besar SMK Negeri 5 Denpasar, dan juga dari sini apa dari sana? Mohon maaf Pak Haji, tampilannya ya. Bapak Haji tidak jelas di sini Pak Haji. Dinaikkan. Bisa diturunkan dikit Pak Haji kameranya. Iya. Terima kasih Pak Haji. Oke, sekarang sudah jelas ya? Sudah jelas sekali Bapak. Terima kasih Pak Haji. Hanya
Hanya nggak ada backgroundnya, mungkin nggak ada background. Oke. Oh ya, tadi waktu menyanyikan saya berdiri, jadi saya dorong ke depan. Lupa belum dibetulin ya. Jadi sekali lagi saya merasa berbahagia pagi hari ini bisa bertemu kembali dengan warga besar SMK Negeri 5 Denpasar untuk bersama-sama melaksanakan tugas. Kalau pada beberapa bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu, saya bertemu dengan Ibu Bapak melalui kegiatan sosialisasi dan workshop pendampingan. Hari ini saya mendapatkan tugas dan sesuai dengan kesepakatan dengan pihak sekolah akan melaksanakan tugas workshop sosialisasi ya, workshop keempat ya, workshop terakhir untuk SMK-SMK yang mendapat bantuan SCOE ya, untuk SMK-SMK yang akan dikembangkan menjadi SMK pusat keunggulan. Jadi ini adalah workshop keempat yang semula itu workshop keempat ini hanya berisi tentang evaluasi tentang semua perencanaan pembelajaran yang sudah dibuat oleh pihak sekolah melalui RDK, tetapi ternyata beberapa hari yang lalu kami mendapatkan tugas untuk mensosialisasikan tentang budaya kerja. Jadi mohon kiranya dimaklumi bahwa untuk hari ini kita akan lakukan dua kegiatan, yakni ini malah dimulai dengan workshop sosialisasi tentang budaya kerja, kemudian nanti siang hari nanti kita akan lanjutkan tentang evaluasi. Workshop keempat ini memang saya perhatikan di programnya direktur ini direncanakan secara daring. Ya. Untuk itu ini alhamdulillah ya sudah bisa direncanakan dan dilaksanakan hari ini. Untuk itu tentunya saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pihak sekolah yang telah merencanakan dan juga mengundang saya untuk menyampaikan yang menjadi tugas saya tadi tentang sosialisasi budaya kerja dan juga melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembelajaran dalam rangka nanti kita mengimplementasikan semua perencanaan pembelajaran di masa yang akan datang. Mudah-mudahan harapan saya tentunya acara ini bisa berjalan dengan lancar dan nanti bisa saja seperti tadi saat menerima kalau misalnya kebetulan ada hal yang kurang pas langsung saja mungkin diinterupsi atau mungkin kalau ada yang tiba-tiba suara saya juga tidak jelas mohon langsung diinterupsi ya karena kelemahan dari Zoom meeting itu biasanya seperti ini tidak seperti tatap muka itu langsung bisa dipahami oleh narasumber ya. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, pada saat sosialisasi dan pendampingan workshop yang pertama bulan November kalau nggak salah ya, bulan November yang lalu, sebenarnya sudah disinggung bahwa salah satu yang akan menjadi ciri dari SMK yang akan dikembangkan menjadi SMK pusat keunggulan atau SMK COE, Center of Excellence, adalah bahwa sekolah tersebut menerapkan budaya kerja. Ya. Di samping menerapkan pembelajaran-pembelajaran yang tidak seperti SMK pada umumnya, ya, tetapi melancarkan pembelajaran yang khusus, ya, dan ini sudah dirancang dalam rangka tujuan akhirnya adalah terjadinya link and match, ya, kesesuaian keterkaitan antara sekolah dengan IDUKA. Hari ini alhamdulillah workshop ini bisa dihadiri dari IDUKA. Ini mudah-mudahan nanti ketika nanti SMK Negeri 5 akan melaksanakan baik pembelajaran yang sudah dirancang maupun juga akan berusaha menerapkan budaya kerja di sekolah, itu betul-betul nanti bisa diterima oleh calon penerima lulusan kita. Baik Ibu dan Bapak sekalian yang berbahagia, budaya kerja yang harus saya sosialisasikan atau kami sosialisasikan ternyata ada 6 hal ya. Nanti mungkin saya akan share satu persatu, tetapi mungkin terlebih dahulu bahwa kemarin kurang lebih ada 170 sekolah
yang mendapatkan bantuan dari Direktorat SMK khusus tentang penyiapan budaya kerja di sekolah. Nah, ini sudah dilaksanakan ya, dan ternyata berlanjut ya. Tidak hanya kepada 170 sekolah tersebut, ini mulai awal Desember ini oleh para pendamping supaya disosialisasikan juga kepada SMK-SMK yang mendapatkan bantuan COE. Nah, jadi pada prinsipnya ini akan menambah sekolah-sekolah yang diharapkan menerapkan budaya kerja, di samping yang tadi 170 sekolah yang memang mendapat bantuan khusus tentang penerapan budaya kerja, dan untuk sekolah ibu bapak yang sebagai salah satu sekolah dari terakhir adalah 492 SMK yang mendapatkan bantuan COE, ini juga diharapkan akan menerapkan tentang budaya kerja tersebut. Nah, keenam tadi, strategi tentang penerapan budaya kerja. Yang pertama nih, saya belum share dulu ya, ini saya sebutkan saja satu persatu. Yang pertama adalah sekolah diharapkan membangun tim sekolah yang solid ya. Jadi adanya tim yang solid di sekolah, tentunya ini sekolah ibu bapak. Kemudian yang kedua adalah diharapkan ada pembinaan kedisiplinan. Yang ketiga, pembinaan ketarunaan. Yang keempat, pembinaan kerohaniaan. Yang kelima, pengembangan bakat dan minat. Dan yang keenam, pembentukan karakter kerja. Jadi ada 6 tadi ya, tentang strategi untuk menerapkan budaya kerja. Ada 6 tema ya, yang sudah saya sebutkan. Untuk lebih jelasnya tentunya nanti Bapak Ibu kami mohon untuk membaca lengkap. Ya. Ini sudah disiapkan file PDF-nya yang merupakan uraian secara lengkap dari masing-masing strategi tentang penerapan budaya kerja tersebut, dan mungkin saya akan mencoba nanti memaparkan, men-share PowerPoint-nya. Tetapi mungkin perlu dipahami oleh Ibu Bapak, karena ini sifatnya hanya sosialisasi, maka kiranya tidak akan saya sampaikan secara keseluruhan semua PPT yang ada, terkait waktunya yang sangat terbatas, karena sebenarnya tema utama kita adalah tentang evaluasi. Tapi pada intinya kami mohon kepada terutama mulai dari Bapak Kepala Sekolah dan seluruh warga nanti lebih memahami lagi ya, tentang materi budaya kerja tersebut yang 6 tadi, baik mungkin membaca lengkap PDF-nya, nanti mungkin saya akan share, kirim melalui medsos ya, maupun nanti kita lihat sama-sama tentang PowerPoint-nya ya, paparannya. Baik, saya akan mulai tentunya yang pertama nanti. Bagaimana Ibu Bapak, bisa terlihat? Bisa. Bisa ya? Coba Ya, tadi bisa. baik. Jadi yang pertama adalah diharapkan sekolah negeri SMK Negeri 5 Denpasar itu meskipun mungkin sebelumnya juga sudah mempunyai tim sekolah yang solid, tapi ini hanya penekanan dengan memperoleh bantuan COE, maka diharapkan ada tim sekolah yang solid kan. Jadi penguatan budaya kerja peserta didik maupun tim sekolah ya, melalui membangun tim sekolah. Ya. Jadi mungkin nanti ini saya mengapa mulai dari tim sekolah ya, karena untuk peserta didik pun tentunya harus ada contoh ya, contoh yang bisa dipantau, dilihat adalah tim sekolah yang solid. Selama ini apakah SMK Negeri 5 sudah mempunyai tim untuk kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya tim pengembang kurikulum TPK sudah ada? Ibu Bapak, ada yang mewakili menjawab?
Sudah ya. Salah satunya misalnya TPK ya, tim pengembang kurikulum. Misalnya ada tim untuk penjaminan mutu pendidikan sekolah, TPMPS, sudah ada? Sudah ada. Oke ya, sudah ada juga ya. Jadi ini karena sekolah Ibu Bapak termasuk sekolah yang masih melaksanakan sistem manajemen ISO, barangkali itu saya yakin sudah ada tim selama ini ya. Kalau dulu itu ada dikenal dengan tim pengembang sekolah, tapi sekarang mungkin menjadi satu tim penjaminan mutu ya, TPMPS ya. Untuk kalau berdasarkan Permendikbud nomor 28 tahun 2016. Baik. Nah ini untuk nanti kita, nih tujuan dari materinya adalah menerapkan tim kerja yang solid. Ya. Jadi nanti diharapkan ada perubahan, tim yang kemarin-kemarin sudah ada, diharapkan nanti lebih solid lagi ya. Kemudian menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter pada tim kerja sekolah. Ya. Jadi karena tadi ya penumbuhan nilai karakter kepada peserta didik ini mau tidak mau harus ada keteladanan, ada contoh ya. Ada contoh dari orang-orang sepuh, orang-orang yang lebih tua ya, baik guru maupun tenaga kependidikan ya. Ya, jadi menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter pada tim sekolah sebelum nanti diharapkan anak didik kita juga menerapkan nilai-nilai karakter. Kemudian menerapkan manajemen perubahan ya. Jadi ini perubahan sebuah keniscayaan ya. Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri ya kata orang ya. Selalu kita setiap saat ada perubahan, maka diharapkan ada perubahan manajemen ya. Kemudian menerapkan model pengambilan keputusan. Berikutnya adalah menerapkan teknik berkomunikasi yang efektif. Ya ini bagaimana nanti teknik berkomunikasi yang efektif ya. Ini bisa nanti kita sama-sama pahami ketika Bapak Ibu mungkin lebih banyak membaca file PDF-nya ya. Kemudian menerapkan teknik manajemen konflik, ya ini biasa mungkin memang ada konflik ya selama ini dimanapun kelihatannya di sekolah, tapi kita harus mampu, itu adalah manajemen menangani konflik. Nah, ruang lingkup materi itu adalah membangun tim kerja yang solid, kemudian membangun karakter tim kerja, kemudian manajemen perubahan, jadi adanya manajemen perubahan, kemudian pengambilan keputusan, dan komunikasi setelah manajemen. Jadi sesuai dengan tujuan tadi, ini ada 6 ruang lingkup materi tentang membangun tim ya. Ya, baik Ibu Bapak kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini sebenarnya kalau nanti mungkin ketika ruang lingkup itu ini ada yang bisa dilaksanakan di indoor, mungkin juga nanti outdoor ya. Ada yang outdoor ya, tapi tentunya karena ini sosialisasi, ini kita hanya memahami konsep-konsep tidak bisa secara keseluruhan ya kita laksanakan. Tapi ketika nanti mungkin akan mempraktekkan Ibu Bapak itu ada yang outdoor ya, baik indoor maupun outdoor ya. Pertama mulai dari conditioning, kemudian penyampaian materi pengantar, ya, kemudian ada review kegiatan simulasi outdoor ya. Biasanya kalau outdoor itu yang sering kita sebut dengan ya mungkin outbound ya, melalui kegiatan-kegiatan outbound lah, begitu ya barangkali ya dari setiap kelompok atau tim. Kemudian pemahaman dan resume hasil review. Kemudian berikutnya adalah informasi perolehan prestasi kelompok, ya, diskusi presentasi kelompok, kemudian adanya upacara kemenangan tim. Nah ini ya, nanti ini kalau ingin dipraktekkan ketika akan membangun tim itu ruang lingkupnya sampai ke sana ya, beberapa dibagi-bagi kelompok ya, nanti sampai ada kemenangan ya, sang juara dari tim-tim yang terbentuk melalui baik conditioning di indoor maupun nanti sampai outdoor ya. Baik. Nah ini yang outdoor ya. Yang outdoornya itu ini ada untuk mempraktekkan mensimulasikan tentang berkomunikasi yang baik ya. Mungkin pesan-pesan berantai berkomunikasi ya. Ternyata tidak mudah ya dalam berkomunikasi itu kalau ada semakin banyak orang mungkin sampai dari ujung satu ke ujung lainnya itu biasanya sudah bias ya. Ternyata pesannya tidak semua tertangkap ya. Jadi itu ya untuk yang outdoor melalui simulasi komunikasi, kemudian ada simulasi memberikan motivasi atau tim kelompok ya, simulasi percaya diri tim, ya, jadi membangun kepercayaan diri, kemudian simulasi kerjasama tim, ya, simulasi kekompakan, simulasi pembentukan karakter, simulasi komitmen tim, simulasi prestasi tim. Nah ini
ruang lingkup outdoor ini biasanya ada sebuah organisasi yang sudah terbiasa menangani ya untuk pembentukan tim. Mungkin kalau di SMK Negeri 5 Denpasar sudah ada yang pernah mengikuti pelatihan-pelatihan tentang kegiatan outbound atau outdoor ya, yang sifatnya outdoor tentang pembentukan tim ini nanti, karena ini perlu pengalaman tersendiri orang-orang yang menangani tentang kegiatan outdoor ini ya. Ada alat-alat yang dibutuhkan ya. Ada alat-alat yang dibutuhkan ya, karena ini untuk bisa tercapainya. Karena ini untuk simulasi-simulasi itu biasanya perlu alat dan beberapa kegiatan. Baik. Pemesan. Pertama sekarang membangun soliditas tim kerja ya. Ya ini pengertian tim mungkin ini sudah bisa dipahami ya. Bedanya kemarin kalau tidak salah saya masih ingat ada narasumber yang menanyakan kepada Bapak Ibu guru waktu di pendampingan apa bedanya tim dengan kelompok ya. Dan ada yang sudah bisa menjawab dengan tepat ya. Tim itu biasanya yang mempunyai tujuan yang satu ya untuk mencapai sebuah upaya atau tujuan yang sama, itu tim. Kalau kelompok itu tujuannya bisa berbeda-beda. Kemudian ada tujuan bangun tim kerja dibangun dengan tujuan untuk membantu kelompok fungsi lebih efektif yang harus dikembangkan semangatnya, saling percaya, komunikasi dan produktivitasnya. Ya. Mengapa diperlukan membangun tim? Ya. Ini karena untuk memperbaiki kinerja kelompok yang kita miliki. Ya. Jadi karena memang ini mungkin saya tekankan mengapa diperlukan membangun tim kerja yang solid. Ya. Karena dengan akan menjadi SMK Pusat Keunggulan, SMK Center of Excellence, maka tentunya tim kerjanya itu harus betul-betul yang bisa menjadi contoh. Pertama mungkin kalau sekarang katakanlah untuk 2 kompetensi kalian yang ada, maka tentunya guru-guru dan tenaga kependidikan pada 2 kompetensi kalian yang ada kemarin yang dikembangkan kalau nggak salah adalah akomodasi perhotelan dengan tata boga itu harus menjadi contoh kompetensi kalian yang lain yang ada di sekolah ibu bapak, dan baru kemudian diharapkan akan menjadi contoh SMK-SMK yang ada di sekitarnya. Ya. Maka sangatlah penting untuk membangun tim kerja. Nah, ini Bapak Ibu, ini tentang karakteristik kerja tim yang efektif. Ya. Pertama terdiri dari 2 orang atau lebih dalam interaksi sosial, baik langsung maupun nonverbal ya. Kemudian ada anggota tim kerja harus mempunyai pengaruh. Ya. Jadi setiap tim itu mempunyai pengaruh satu sama lain sehingga nanti menjadi anggota suatu kelompok yang solid ya tentunya. Kemudian adanya struktur hubungan yang stabil. Ya. Kemudian berikutnya anggota tim kerja adalah orang yang punya tujuan atau visi yang sama. Berikutnya adalah individu yang tergabung dalam kelompok kerja saling memberi ya, sama-sama lain ya, serta dapat membedakan orang yang bukan kelompoknya. Manfaat membangun tim kerja adalah akan memberikan hasil perubahan yang seringkali jauh lebih baik. Ya. Nih, diharapkan tentunya nanti dengan ya, melalui kegiatan tadi indoor maupun outdoor, maka tim kerjanya sudah akan bisa memberikan pengaruh perubahan yang lebih baik. Ya. Apa manfaat yang bisa dirasakan ketika tim kerja di sekolah ibu bapak sudah solid nantinya? Itu ada manfaat bagi pimpinan, ya, pimpinan tim atau langsung kepada pimpinan sekolah, kemudian juga kelompok kerjanya, kemudian manfaat bagi individu atau anggota tim, kelompok kerja, dan juga manfaat bagi untuk pelaksanaan dari kerja tim maupun kelompok ya setelah tadi timnya betul-betul solid ya. Proses membangun tim kerja ini misalnya tim kerja, kemudian diawali dari adanya manajemen sekolah ya, itu ada yang hierarkinya sudah jelas ya, di struktur organisasi itu sudah terjadi pengaturan manajemen sekolahnya, ya, yang biasanya sekolah juga sudah harus menyiapkan visi misi dan tujuan ya dengan lengkap ya, dan dipahami oleh seluruh warga.
kemudian juga nanti kepada pendidik ya, merembet kepada pendidik, dan ini sangat penting di sekolah itu ada tim yang anggotanya para siswa adalah OSIS ya, para pengurus OSIS. Ya. Setelah itu adalah ke tenaga kependidikan ya, dan ke tenaga profesional lainnya. Ya. Ini proses membangun timnya itu mulai dari tadi ya, adanya di manajemen sekolah dan setelahnya ya. Ini ada ternyata nanti anak-anak juga biasanya sangat senang ya kalau diajak untuk membangun tim melalui kegiatan indoor maupun outdoor berupa outbound, itu biasanya sangat senang ya anak-anak didik kita. Ini hambatan organisasi dalam membangun tim kerja itu apa saja hambatannya? Nih. Yang pertama, visi misi dan strategi kurang motivator. Ini masih banyak terjadi di beberapa sekolah. Ternyata manajemen sekolah dalam menentukan visi misi dan tujuannya biasanya kurang motivabel ya, kurang pas ya, terlalu panjang, tidak jelas indikatornya, tidak mengikuti SMART begitu ya. Ini salah satunya yang bisa menghambat ya. Jangankan warga-warga yang jarang ya bergabung ke dalam kegiatan sekolah. Misalnya tim kerjanya saja kurang memahami tentang visi misi, maka ini akan bisa menghambat ya tentang membangun tim. Kemudian adanya moral dan semangat yang rendah ya. Ini ya yang harus juga selalu diatasi, moral dan semangat yang mungkin memang kadang-kala naik turun, maka perlu ada membangun moral ya dan semangat yang terus-menerus ya. Berikutnya ada konflik of interest yang merebak ya. Mohon maaf ya. Ada konflik pribadi ya, terjadinya konflik yang sampai merebak ya, sampai meluas ya. Ini yang tidak diantisipasi oleh para pimpinan, baik mungkin pimpinan di tingkat middle maupun pimpinan pusat ya, kepala sekolah, atau mungkin sebelum itu mungkin bisa diatasi. Kalau di kompetensi kalian ya harus diatasi terlebih dahulu di program kalian, baru nanti kalau memang tidak bisa ke kepala sekolah. Nih diharapkan tidak terjadi konflik interest yang merebak. Kemudian adanya kemampuan mental yang rendah, ini ya bisa jadi mungkin ada ke sana. Dan seleksi kurang berhasil, ini penetapan seleksi kurang berhasil, ya, karena ukurannya mungkin pakainya daya pakai mungkin masih memakai konsep like and dislike barangkali ya, tidak melakukan seleksi yang profesional, maka bisa jadi seleksinya kurang berhasil ya. Kemudian kepribadian dominan introvert maupun ekstrovert ya. Jadi anggota tim yang terlalu asik dengan dirinya sendiri, introvert, maupun yang ekstrovert itu sangat dominan untuk berpengaruh kepada luar, itu juga ternyata kepribadian itu kurang baik ya. Semuanya yang baik biasanya adalah yang tengah-tengah ya, tidak terlalu introvert dan mungkin juga tidak terlalu ekstrovert. Komposisi susunan tim tidak efektif ya. Ini susunannya tidak efektif, mungkin terlalu banyak, tumpang tindih begitu, atau mungkin juga terlalu sedikit yang melaksanakan pekerjaannya juga tumpang tindih, banyak beban yang dilaksanakan, maka berarti komposisi timnya tidak efektif. Ini setelah berpengalaman lama mungkin akan ketemu yang pas itu yang seperti apa tim yang untuk kegiatan. Kalau TPK mungkin cukup timnya berapa, tim pengembang kurikulum ya. Kalau tim penjaminan mutu itu jelas lebih banyak ya. Intinya ini diharapkan susunan timnya jangan sampai tidak efektif. Kemudian juga peran tim tidak jelas. Ini juga masih banyak ya sekolah-sekolah yang membuat struktur organisasi sekolahnya tapi tidak dilengkapi dengan job deskripsi, tidak dilengkapi dengan uraian tugasnya yang jelas. Ini juga akan menghambat tentang tim kerja yang solid tuh, karena tadi tugas-tugasnya tidak jelas. Ya. Karena tentunya ini akan tadi menghambat ya. Seseorang mungkin melaksanakan tugas banyak, orang yang lainnya itu leha-leha ya, tidak melaksanakan tugas sama sekali ya. Kemudian juga tertutup untuk evaluasi, tidak siap untuk dievaluasi,
Padahal evaluasi itu sangat penting ya. Ini kalau anggota-anggota timnya tidak siap untuk dievaluasi, itu jelas timnya tidak akan baik. Pemberdayaan kurang efektif ya. Jadi pemberdayaannya yang sama ya, tidak efektif, maka hambatan akan terjadi dalam membangun tim. Nah, langkah-langkah membangun tim kerja, Ibu Bapak. Nah, pertama ini adalah membentuk struktur kerja. Ya. Struktur kerja, bentuk terlebih dulu ya, di struktur kerjanya. Dan yang harus dipahami di struktur kerja itu nanti ada yang harus diperhatikan, ada garis tegas yang tentang garis komando, dan juga ada garis potong-potong yang menyatakan tentang koordinasi. Itu harus jelas juga ya di struktur kerjanya itu, dan jangan lupa dilengkapi dengan uraian tugas di masing-masing anggota dalam struktur kerja tersebut. Kemudian berikutnya adalah mengumpulkan informasi, ya, informasi-informasi yang terkait akan tim tersebut. Dan yang ketiga adalah membicarakan kebutuhan. Setelah informasi didapat, maka musyawarah diskusi itu membicarakan tentang kebutuhan tentang struktur kerja tersebut. Yang berikutnya adalah merencanakan sasaran dan menetapkan pencapaiannya. Ini sangat penting. Jadi ditetapkan sasaran-sasarannya dan kemudian langkah-langkah menetapkan pencapaiannya seperti apa ya. Ini intinya juga semua adalah diskusi ya, diskusi musyawarah gitu. Dan kemudian baru mengembangkan profesionalismenya ya. Sudah langsung mengembangkan dalam artian adalah melaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dengan prinsip profesionalisme. Ya, ini ciri-ciri tim berkinerja tinggi. Ini seluruh anggota mempunyai tekad menyelesaikan tujuan yang akan dikembangkan. Tim bekerja dalam lingkungan yang anggotanya saling percaya satu sama lain, dan seterusnya ya. Ini tidak saya baca seluruhnya ya. Ini sampai yang terakhir, misalnya pimpinan tim apakah temporer atau tetap mempraktekkan gaya dan seterusnya. Ini Bapak Ibu nanti bisa lebih dipahami lebih luas ya. Teknik meningkatkan kinerja tim kerja. Bagaimana teknik meningkatkan kinerja tim? Ini digambarkan melalui apa namanya skema seperti ini ya. Pertama itu adalah penilaian kinerja berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Penting ya. Jadi siapapun bekerja di dalam tim apapun, melaksanakan tugas apapun, adalah konsep penilaian kinerja itu harus dilaksanakan. Ya. Bapak Ibu mungkin ada penilaian kinerja guru, mungkin Bapak kepala sekolah ada penilaian kinerja kepala sekolah dan yang lain tetap ya. Maka ini dalam nanti juga perlunya penilaian kinerja ya. Dibuat dulu standar yang penilaiannya sudah diterapkan ya. Kemudian memberikan motivasi untuk berkinerja tinggi, ya. Baik yang nilainya sudah baik, ya sudah bagus ya, itu tetap diberikan motivasi untuk paling tidak mempertahankan dan juga meningkatkan. Apalagi misalnya yang nilainya misalnya masih kurang memuaskan. Ya. Jadi perlu terus adanya pemberian motivasi. Memberikan kesempatan mengikuti pelatihan, ini yang relevan ya. Jadi tindak lanjut ya. Jadi penilaian kinerja itu salah satu nanti hasilnya untuk ditindaklanjuti untuk memberikan kesempatan mengikuti pelatihan-pelatihan yang relevan ya untuk dalam rangka tadi profesionalisme ya. Berikutnya adalah menurunkan masalah kinerja dan cara mengatasinya. Ya. Kalau masih ada masalah-masalah itu nanti ya, untuk dirundingkan dan cara mengatasinya. Menyepakati tindakan yang akan dilakukan ya, dari hasil rundingan tentang masalah, kemudian memantau terus ya, apa yang sudah dilaksanakan, memberikan umpan balik jika diperlukan, dan sampai memberikan penghargaan. Ini penting ya, reward and punishment itu perlu diberikan secara adil dan wajar ya. Jangan sampai konsep ini sudah hilang misalnya ya. Yang betul-betul rajin memang perlu diberikan penghargaan ya, berikan secara wajar.
dan yang mungkin belum ya nanti terus dimotivasi. Berikutnya Ibu Bapak membangun karakter tim kerja. Nah ini tentang nilai utama karakter. Ini ternyata mengulang Bapak Ibu ya mulai dari nawacitanya Pak Presiden, kemudian ada Perpres nomor 87 dan juga Permendikbud nomor 20 tahun 2016 itu ternyata karakter yang harus dimiliki oleh tim kerja yang ada di sekolah adalah mengikuti nilai-nilai karakter. Kalau tidak salah jumlahnya itu yang harus diimplementasikan di sekolah adalah 18 nilai karakter ya. Ada 18 nilai karakter dan dari 16 nilai karakter itu dikelompokkan menjadi 5 nilai utama karakter ya. Nah, nilai utama yang kelima itu adalah mulai yang pertama adalah religiulitas. Ya, jadi tentang hubungan dengan Sang Pencipta, religiusitas ya. Kemudian nilai utama karakter nasionalisme, kemudian yang ketiga kemandirian, yang empat gotong royong, dan yang kelima integritas. Ya ini 5 nilai karakter, nilai utama, dan masing-masing mempunyai nilai-nilai karakter yang tergabung religiusitas, nasional dan apa saja itu mungkin nanti bisa kita lihat di slide-slide berikutnya ya. Nih, nilai religiusitas ya atau nilai karakter religius mencerminkan hubungan kita kepada Yang Maha Kuasa dalam rangka mewujudkan atau melaksanakan agama dan kepercayaan. Ya, itu ya jelas ya. Contohnya adalah misalnya cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan, kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, dan seterusnya ya. Ini nilai-nilai yang tentang religiusitas. Kemudian nilai nasionalisme itu sebagai warga negara yang baik ya, itu adalah bagaimana kita berpikir, bersikap untuk tetap setia dan taat peduli terhadap bangsa kita ya, mulai dari tentang bahasa, lingkungan fisik, sosial, untuk terus negara kita bertahan terus sampai nanti anak cucu kita. Nilai-nilainya apa saja? Ini adalah rela berkorban, unggul, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama. Kemandirian, ini nilai karakter yang sangat penting juga tentang kemandirian. Itu dulu mulai dari Pak Soekarno ya, Pak Bung Karno itu sudah diharapkan bangsa kita adalah bangsa yang betul-betul mandiri. Nah, nilai karakter yang termasuk kemandirian apa saja? Itu adalah tangguh, tahan banting, daya juang, profesional, kreativitas, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya. Ini penting ya, pembelajar sepanjang hayat ya, tidak mengenal lelah, tidak mengenal berhenti ya, terus belajar. Kemudian ada nilai karakter gotong royong. Nilai karakter gotong royong itu mencerminkan tindakan untuk tetap semangat kerjasama dan bahu-membahu ya. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, begitu ya mungkin peribahasanya. Nah, nilai-nilai yang tergabung dalam nilai sub gotong royong itu apa saja ya? Yang nilai utama gotong royong itu apa saja? Itu adalah komitmen atas keputusan bersama ya. Menghargai, kerjasama, musyawarah, mufakat, toleransi, tolong menolong, solidaritas, empati, ya, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan. Kemudian yang terakhir ini 5 nilai utama karakter adalah integritas. Ini kita mengulang lagi saja ya, dulu sudah banyak disampaikan ketika awal-awal tentang PPK ya, penguatan pendidikan karakter. Integritas itu sub nilainya adalah kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, komitmen, anti korupsi, ya, keadilan, tanggung jawab, keteladanan, dan menghargai martabat, ya, terutama untuk penyandang disabilitas. Ya. Nah ini sampai sekarang pun sekolah-sekolah tentang ini penghargaan atau penerimaan tentang disabilitas ada SMA maupun SMK yang ternyata juga harus menerima calon siswa baru yang berkebutuhan khusus, ya, sekolah umum tapi harus menerima ya, karena ini ada nilai integritas yang juga harus dikembangkan ya, di sekolah kita.
kelima nilai utama karakter bukanlah nilai yang berdiri dan berkembang sendiri, melainkan nilai yang berinteraksi. Jadi diharapkan kelima nilai karakter tersebut itu mulai dari integritas, nasionalisme, mandiri, kemudian gotong royong maupun integritas itu saling bahu-membahu. Ya. Orang-orang yang mampu bergotong royong tentunya biasanya yang religius ya. Orang-orang yang cinta tanah air juga diharapkan juga biasanya religius dan seterusnya ya. Jadi saling membentuk untuk keutuhan pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang mempunyai karakter yang hebat. Bapak Ibu, berikutnya membangun karakter berbasis budaya sekolah. Ini faktor-faktor pembiasaan budaya sekolah melibatkan nilai moral, sikap, dan perilaku siswa, komponen yang ada di sekolah, dan aturan tata tertib. Langkah-langkahnya, silakan pertama adalah menentukan nilai utama pendidikan karakter. Ini dari nilai utama tadi itu ya tentunya biasanya untuk sekolah ya semuanya ya. Semua nilai karakter, 5 nilai utama karakter tersebut ditetapkan menjadi untuk fokus dilaksanakan ya. Dalam rangka nanti karena saling mengisi ya. Kemudian mungkin ada menyusun jadwal harian atau mingguan ya yang perlu dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan ya. Ada yang sifatnya harian, mungkin tiap hari itu nilai-nilai karakter apa saja dari itu, dan kemudian ada yang sifatnya mingguan ya. Kalau misalnya upacara tentang bendera kan itu sifatnya mingguan. Nanti ada mungkin ada yang untuk sifatnya juga pada saat hari-hari besar tertentu itu juga nasionalismenya bisa terbentuk. Mungkin kalau religius itu juga sesuai dengan agama yang dianut itu ada ibadah-ibadah sesuai dengan periodenya ya, periode harian atau mungkin ada yang mingguan juga ya. Baik, berikutnya adalah membangun karakter berbasis masyarakat. Nah ini ternyata kalau kita lihat lagi Bapak Ibu untuk mengimplementasikan pendidikan karakter di sekolah kita itu diharapkan tidak hanya bertumbuh kepada warga sekolah, ya, tapi ini bagaimana juga mengajak peran serta masyarakat, ya, ya. Karena orang tua itulah yang juga sangat berperan. Mungkin waktu yang tersedia interaksi antara siswa anak didik kita dengan orang tua itu lebih banyak dibandingkan antara siswa dengan kita, Bapak Ibu guru ya. Oleh karena itu ini perlu ada membangun karakter berbasis sekolah. Melalui apa? Ada komunikasi orang tua dengan peserta didik ya. Itu yang bisa kita jembatani ya. Terus terjadi komunikasi, kemudian ada komunitas pengelola pusat kesenian dan jadi komunitas orang tua dengan peserta didik pertama, kemudian komunitas pengelola pusat kesenian dan budaya, kemudian ada lembaga-lembaga pemerintahan, RT, RW, ya, kelurahan itu juga bisa kita jadikan lembaga atau komunitas yang penyediaan sumber-sumber publik, komunitas masyarakat sipil, pegiat pendidikan ya, dewan pendidikan, mungkin juga ada lembaga-lembaga adat di sana ya. Komunitas keagamaan, komunitas seniman dan budaya lokal, dan juga ada nih lembaga bisnis dan perusahaan. Ini anak kita dengan Eduka itu juga diharapkan terbangun nilai karakternya ketika misalnya dual based system ya, belajar di mitranya ya di hotel selama beberapa hari di sana, baik melalui dual based system atau mungkin selama PKL ya. Jadi ada lembaga bisnis dan perusahaan ya, yang juga diharapkan untuk bisa membangun karakter. Ya. Kemudian lembaga penyiaran atau media, ini melalui televisi ya, televisi ini juga diharapkan membantu tentang pendidikan karakter, membangun ya. Istilahnya membangun ya Bapak ya, karena memang sebenarnya pada dasarnya sudah ada pada diri anak kita, kemudian kita tumbuhkan, kita bangun, kita tumbuhkan nilai karakter. Itu kalau melalui tadi melalui kegiatan sekolah itu banyak sekali yang sudah bisa kita laksanakan. Ada sosialisasi tentang budaya karakter, kemudian ada yang di kelas-kelas dan juga kegiatan-kegiatan sekolah. Nah, ini di masyarakat kita bisa memanfaatkan komunitas-komunitas ini. Membangun karakter tim kerja. Ya. Konsep membangun manajemen perubahan ini
ya yang sudah kita pahami bahwa perubahan itu memang harus selalu terjadi ya. Karena kalau tanpa kita berubah ya mungkin akan tertinggal ya. Di luaran sudah banyak sekali perubahan-perubahan sementara kita masih diam saja misalnya ya. Jadi adalah manajemen perubahan sangat penting ya. Tujuan utama dari penentuan adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan cara mengubah bagaimana cara berpikir mengerjakan pekerjaan yang lebih baik ya. Baik mulai dari cara berpikir, mindset dan juga melaksanakan pekerjaan ya yang lebih cepat, lebih efektif ya. Karena tuntutannya sudah ke sana ya. Strategi mencapai perubahan Ibu Bapak. Pertama mulai pendidikan dan pelatihan itu ya yang sangat mudah dipahami adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Kalau Bapak Ibu kemarin magang-magang itu sangat penting karena itu untuk ada pencapaian kompetensi baru ya, diklat maupun magang guru di perusahaan. Kemudian ada manipulasi dan koordinasi, kemudian negosiasi dan persetujuan. Nah, ini ada paksaan ya. Mungkin ada juga dengan cara dipaksa begitu untuk melakukan perubahan ya. Biasanya untuk anak-anak didik kita itu pertama harus dengan paksaan ya. Kalau sudah dengan paksaan lama-lama nanti akan terbiasa dan sudah akhirnya tidak merasa dipaksa lagi ya kalau sudah. Dan kemudian mengembangkan berikutnya. Ini khusus tentang Bapak Kepala Sekolah ya. Ini strategi kepala sekolah melakukan bimbingan, melakukan benchmarking ya, untuk studi banding ya, dalam rangka memberikan pelatihan-pelatihan ya. Ini seperti sekarang ini banyak sekali ya kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Bapak Kepala Sekolah yang menerima bantuan COE itu ada yang di Bogor, ada yang di Jogja ya. Dan pulang berangkat lagi dan seterusnya karena memang ini sangat penting ya. Kemudian taktik ini digunakan untuk bila penolakan berkembang ya. Jadi mudah-mudahan tidak ya, tidak ada yang guru-gurunya tidak mau beradaptasi, tidak mau menyesuaikan diri. Pengambilan keputusan. Ya. Bagaimana cara pengambilan keputusan Bapak Ibu? Ini, minimal terdapat 3 tantangan dalam pengambilan keputusan yaitu 1. Keadaan yang sangat kompleks, 2. Keadaan yang tidak menentu, dan 3. Tuntutan untuk dapat bertindak luwes. Ya. Jadi seorang pemimpin ini memang mendapat tantangan yang mungkin akan dihadapi seperti ini ya. Ketiga-tiganya atau salah satu ya keadaan yang sangat kompleks ya, yang rumit ya. Kalau ditetapkan A mungkin bagaimana yang nanti akibatnya B dan seterusnya. Kemudian keadaan tidak menentu ya seperti ya dalam keadaan-keadaan yang ya tidak menentu, tidak darurat gitu. Dan tuntutan untuk dapat bertindak yang luwes ya, tidak terlalu ekstrim ya, tapi yang pendekatannya luwes ini yang menjadi perhatian. Baik, nah ini penting dalam pengambilan keputusan berdasarkan lapangan. Nih, Bapak Ibu, dalam menetapkan pengambilan keputusan di lapangan itu ada 3 cara. Pertama dengan curah pendapat, brainstorming, minta pendapat dari masing-masing peserta. Ya. Kemudian ada teknik grup nominal dan teknik Delphi. Ya. Sudah pernah dengar, Ibu Bapak, tentang teknik Delphi? Ya. Mungkin dalam hal ini biasanya Bapak pengawas itu sudah pernah melaksanakan di sekolah Ibu Bapak, itu dalam pengambilan keputusan adalah dengan teknik Delphi ya, dengan Delphi. Ya. Ya. Ini yang lain curah pendapat itu seperti biasa, kemudian ada teknik grup nominal itu mungkin FGD ya, fokus di group discussion, kemudian teknik Delphi itu juga dalam rangka memperoleh pendapat dari yang peserta diskusi, kemudian dituliskan nanti sampai dipilih yang terbaik ya dari pendapat-pendapat tadi. Baik, Bapak Ibu, ini pengertian tentang komunikasi, ini pengertian mungkin mengulang ya, yang sudah biasa itu apa yang dimaksud dengan komunikasi, ini pengertiannya Bapak Ibu ya, ini bisa yang komunikasi langsung, tidak langsung, tertulis
lisan maupun dengan isyarat. Proses komunikasi itu sekarang itu ada ini lebih banyak ya. Dulu mungkin kita belum mengenal sebanyak ini ya proses komunikasi ya. Ini ada penerima pesan, ada balikan, ada mengirim coding, ada media coding, ada pengiriman pesan ya. Ini coding istilah-istilah untuk komunikasi di dunia TIK sekarang ya dengan syarat-syarat coding ya. Hambatan apa yang menjadi penghambat kalau kita berkomunikasi ya. Pertama adalah sosio-psikologis ya, kecemasan, adanya yang berkomunikasi rasa cemas ya, sehingga tetap psikologisnya terganggu ya. Kemudian orang yang menutup diri, kemudian ada masalah kesempurnaan, itu memahami hening ya. Itu memahami dengan hening ya. Jadi juga akan menghambat ya, lebih senang ke hening ya. Berurusan dengan lawan bicara yang menuntut ya. Jadi mungkin lawan bicaranya itu selalu menuntut ya. Ekstrovert begitu, kemudian kita juga akan terhambat. Lawan bicara yang tidak dapat diandalkan ya. Hasil yang lambat dan hilang kendali atas diri ya. Meledak-ledak ya. Hilang kendali atau meledak-ledak itu sehingga juga akan menghambat komunikasi. Ini ada penghambatnya, ada tanggul penghara, noise, ada suara yang tidak jelas ya. Mungkin ada bottleneck ya, ada botol ya, ada sumbatan. Ada sumbatan dalam berkomunikasi. Teknik berkomunikasi secara efektif, Bapak Ibu, menjadi komunikator dan komunikan yang baik tergantung dijawabnya pertanyaan berikutnya. Ya. Jadi kalau ingin kita berkomunikasi secara efektif itu harus pertama jadi pendengar yang baik pertama ya. Kemudian jadi pembicara yang efektif, jadi pembaca yang baik dan jadi penulis yang baik ya. Jadi kalau keempatnya ini adalah berarti nanti antara komunikator dan komunikan itu akan bisa terjadi komunikasi yang efektif ya. Yang sedang tidak berbicara berarti menjadi pendengar yang baik. Yang sedang berbicara ya efektif apa saja yang tidak terlalu ke sana kemari ya, fokus ya. Kemudian kalau ini jadi pembaca yang baik ya, dan juga kalau tentang menulis ya penulis yang baik. Nah ini tadi ada manajemen konflik ya. Ini yang sudah kita sadari itu mungkin kalau sekolah kecil ya konfliknya itu sedikit, tapi begitu semakin banyak warganya, siswanya ada 1.000 lebih, 2.000 lebih, mungkin dengan gurunya juga semakin banyak itu dimungkinkan ada risiko konflik yang lebih banyak lagi ya. Untuk itu perlu ada manajemen konflik ya, ada pengaturan agar konfliknya tidak merebak. Dan ternyata konflik tidak selamanya negatif ya. Ada konflik yang kemudian bisa bisa positif, menyebabkan positif, misalnya berkonflik karena persaingan ya. Konfliknya ada persaingan yang sehat ya. Ini berarti konfliknya adalah konflik yang positif. Konflik terjadi di dalam pribadi, konflik bisa terjadi. Yang pertama adalah konflik terjadi di dalam pribadi ya, masing-masing anggota kelompok, anggota tim itu terjadi konflik pribadi. Kemudian konflik juga dapat dialami secara dua pihak atau lebih ya. Konfliknya lebih meluas. Definisi konflik ini pengertian saja. Konflik ialah proses kegiatan A merugikan B sehingga menimbulkan perselisihan sehingga dapat menimbulkan stres. Nah, jadi seseorang, Pak Ali, melakukan kegiatan, ternyata misalnya apakah berkata-kata atau mungkin dia mengadu, ya. Ternyata yang dilakukan Pak Ali itu merugikan Pak B, Pak Budi misalnya ya. Jadi ini berarti itu sudah mulai ada konflik, ya, mulai ada perselisihan, ya. Nanti kalau yang B tadi mungkin bisa stres, ya, yang karena tadi dirugikan oleh A. Ini pengertian konflik ya. Mungkin sebenarnya sudah paham ya Bapak Ibu semua paham ini. Baca-baca lagi ya. Persepsi terhadap konflik, persepsi manusia terhadap konflik ya. Ini lama, dampak negatif, kemudian baru ya. Bapak Ibu, ini kalau yang negatif itu semua konflik berakibat negatif ya, harus dihindari ya secara tradisional ya. Berdampak negatif bagi organisasi disfungsional ya, mengganggu norma yang sudah mapan, bisa menghambat efektivitas organisasi, mengganggu hubungan kerjasama, menghambat komunikasi, mengarah ke desintegrasi, stres,
kemudian frustasi, tegang, kurang konsentrasi, dan kurang puas. Tapi kalau yang baru, pandangan yang baru itu tentang konflik itu dapat berakibat negatif dan juga positif. Ya. Kalau yang dulu harus dihindari, sekarang harus dikelola. Ya. Jadi mungkin ada yang mengatakan Pak Jokowi itu mungkin salah satu contohnya, beliau adalah salah satu ahli dalam mengelola konflik ya. Pak Presiden kita, ya ini sekedar contoh ya, saya baru ingat ya. Nih, beliau adalah, kalau zaman dulu itu dihindari, sekarang adalah justru harus dikelola, karena bisa negatif dan ternyata positif. Bisa berdampak positif bagi organisasi. Dan yang dulu adalah mengganggu norma, tapi sekarang bisa merevisi dan memperbaiki norma. Ya. Yang dari mapan itu untuk yang lebih mapan lagi. Ya, kalau yang dulu mungkin sudah mapan itu maksudnya memang tidak mau keluar dari zona nyaman, tapi sekarang itu orang-orang yang berhasil ternyata yang tadi ada konflik, kemudian dia keluar dari zona nyaman. Kemudian dulu menghambat efektivitas organisasi, sekarang meningkatkan efektivitas organisasi. Dulu mengganggu hubungan kerjasama, sekarang menambah intim. Nah, jadi kalau nanti sudah ketemu konfliknya bisa dikelola, justru mungkin saling lebih intim lagi ya, karena tingkat pendidikannya biasanya yang sudah. Ya kalau tingkat pendidikannya yang masih belum sama mungkin ya masih seperti dulu ya, bisa menghambat komunikasi ya. Tapi kalau diharapkan mungkin kalau di SMK Negeri 5 Denpasar itu konflik asal dikelola itu bisa nanti anggota lebih intim dalam menjalin hubungan kerja. Kemudian bisa untuk menuju ke integrasi ya, lebih baik berintegrasi dan untuk mampu menyesuaikan diri ya, memberikan kepuasan ya, tidak menimbulkan stres atau frustasi. Ini Bapak Ibu, ini karakteristik konflik, ini ada 5 ya. Meningkatkan konflik, meningkatkan perhatian terhadap konflik itu sendiri, orang yang kita senangi dan seterusnya, ada konflik dapat hal yang lazim ya. Penyebab konflik, nah ini Bapak Ibu. Ya, mungkin kita pahami ini dulu ya. Apa penyebab konflik? 1, masalah komunikasi. 2, desain struktur, perbedaan personal. Jadi salah pengertian atau ketertutupan, penyampaian yang kasar dan sebagainya. Ya, ini kalau mungkin karena ada mispersepsi, apakah karena suaranya keras atau memang logatnya, jadi mungkin ada tadi salah pengertian. Pertama dari masalah komunikasi. Kemudian tempat menyenangkan dan tidak menyenangkan. Ya. Jadi cara menyampaikannya itu di mana tempatnya ya. Kalau mungkin tempatnya yang sangat tidak menyenangkan kalau disampaikannya misalnya bisa menyebabkan konflik kalau disampaikan di tempat umum ya misalnya ya. Di tempat ada banyak anak kita menyampaikan sesuatu ke teman kita, ternyata di situ ada teman-teman, ada teman yang lain atau mungkin ada mahasiswa. Jadi itu berarti tempatnya tidak menyenangkan, bisa menyebabkan konflik. Nah, perbedaan personal, perbedaan latar belakang, budaya pendidikan, pengalaman usia dan lain ini. Ini usia juga sangat penting diperhatikan agar yang bagaimana kalau pepatah Jawa itu kan yang harus di mana-mana ya, bukan hanya di Jawa ya, itu kepada yang lebih sepuh harus kita hormati, yang lebih muda kita sayangi ya. Karena itu jangan sampai usia itu nanti bisa menyebabkan konflik apabila kita tidak hati-hati penyampaian kepada siapapun ya. Strategi mengatasi konflik, Bapak Ibu. Ya, ada 4 strategi yang bisa dilaksanakan untuk mengatasi konflik. Yang pertama adalah jika kerjasama rendah dan kepuasan diri sendiri tinggi, maka gunakan pemaksaan. Nah, jadi ya tadi ya, pertama kalau memang rendah sekali dan menurut penilaian seorang pimpinan itu kerjasamanya rendah dan dia sudah merasa puas, ya, masing-masing dirinya puasnya tinggi, nah maka mungkin perlu ada pemaksaan, forcing atau competing ya, atau jadi pemaksaan. Pertama itu ya. Kemudian jika kerjasama dan kepuasan dari seimbang cukup, maka gunakan kompromi. Nah, jadi ini bertingkat ya. Jadi yang di atasnya itu setelah tadi sudah tidak perlu paksaan karena sudah ada terjadi kerjasama dan kepuasan diri seimbang ya.
tidak terlalu tinggi dan juga kerjasama tidak terlalu rendah, maka gunakan kompromi. Ya. Jalan tengah dikompromikan ya. Kemudian berikutnya jika kerjasama tinggi dan kepuasan diri sangat sendiri rendah, ini kebalikan yang atas itu, maka gunakan penghalusan. Kerjasamanya sudah bagus, sudah tinggi, tapi kepuasan dirinya itu masih rendah. Ya. Masing-masing itu belum merasa puas, puasanya rendah ya. Hasilnya juga berarti tidak bisa meningkat karena mengerjakan sesuatu yang masih sederhana sudah merasa puas ya. Maka gunakan penghalusan ya dengan cara ya lebih halus ya, di atasnya kompromi ya. Ini dengan penghalusan karena tadi kerjasamanya sudah tinggi ya. Hanya merasa puas ya. Padahal yang dikerjakannya masih sederhana misalnya sudah ini ya, masih sederhana itu. Jadi perlu ada penghalusan. Ini kemudian yang berikutnya adalah menggunakan kolaborasi kerjasama. Ya. Itu yang tadi yang ketiga kerjasama, yang keempat tadi baru yang penghalusan ya. Bapak Ibu, ini taktik untuk mengurangi konflik. Ini ada banyak, mungkin saya lewat saja ya nih nanti taktik mengurangi konflik ya. Ini bisa dibaca lebih jauh. Ternyata terima kasih. Nih, Ibu Bapak, materi-materi tentang pembentukan tim yang sudah meluas, pemahaman tentang komunikasi dan tadi tentang pengelolaan tim.